Mari sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu KPPWJ Karangploso. Puji Tuhan untuk hari ini kita bisa beribadah KPPW di rumah masing-masing karena ini adalah era globalisasi, teknologi canggih. Puji Tuhan kita bisa tetap memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita akan mulai ibadah pada sore hari ini, kita awali dengan doa. Monggo kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum memulai ibadah ini. Bapa kami yang bertata di dalam surga, kembali kami menghadap kehadirat-Mu pada sore hari ini menjelang petang. Terima kasih Tuhan karena meskipun kami tidak bisa berkumpul di satu tempat untuk beribadah, tapi kami masih bisa berkomunikasi Tuhan. Ini sebuah anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami, karena kami tidak henti-hentinya untuk tetap bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta bisa mendengarkan firman-Mu. Kami serahkan ibadah KPPWJ pada sore hari ini hanya di dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, untuk memulai ibadah, kita akan membaca terlebih dahulu sebelum kita menyanyikan nanti lagu Kuperlukan Juru Selamat. Monggo kita akan buka bacaan kita dari Mazmur 62. Mazmur 62 ayat 1 sampai 9. Sudah? Saya baca, nggih. Perasaan tenang dekat Allah. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin. Mari kita akan mendengarkan lagu Kidung Jemaat, Kuperlukan Juru Selamat. Monggo, Mas Erik. Kuperlukan juru selamat agar jangan ku sesat, selalu harus ku
bahagia, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tenang. Bila Tuhanku membimbingku di malam pun tenang. Unmute dulu, Bu. Maaf, lupa speakernya. Terima kasih atas waktu yang diberikan, yang kita sudah menyanyikan, dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Penetua Ati Yustiningrum, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang bertata di dalam surga, terima kasih. Saat ini kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, dan saatnya kami akan menerima makanan rohani yang telah Tuhan sediakan melalui hamba-Nya Ibu Penetua Ati Yustiningrum. Kiranya Tuhan pakai Ibu Ati dengan penuh kuasa dari Tuhan. Apapun yang difirmankan, apapun yang diperkatakan Tuhan, Tuhan sendiri yang berbicara. Dan kami, ibu-ibu di sini siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, untuk ajaran-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Monggo Bu Ati. Di unmute, Bu. Speakernya Bu Ati dinyalakan. Speakernya dinyalakan. Oke, selamat malam Ibu-Ibu, Shalom. Dengar ya suara saya? Dengar. Dengar, nggih? Baik. Senang sekali pada saat ini kita bisa bersekutu, berkumpul kembali, dan kita akan bersama-sama belajar tentang sebuah tema. Ibu masih ingat temanya apa? Di manakah keberhargaanmu, Ibu? Iya. Seperti kita ketahui bersama bahwa selama kurang lebih hampir 1 tahun ya, di situasi pandemi corona ini, saya yakin dan percaya kita sebagai ibu-ibu kesibukannya bertambah. Ya, biasanya kalau pagi ada yang ngantar sekolah, setelah anak-anak sekolah kita bisa agak istirahat, mengatur rumah tangga, gitu ya. Tetapi bagi ibu-ibu yang memiliki anak-anak yang masih sekolah sekarang, tidak hanya jadi tukang ojek, tetapi sekaligus juga merangkap sebagai ibu guru. Ya, artinya kesibukannya menjadi bertambah. Nah, untuk itu pada kesempatan ini saya ingin berbagi firman yang sangat memberkati saya, yaitu tentang keberhargaan seorang wanita. Banyak wanita yang tidak merasa berharga menjadi wanita karena berbagai sebab.
Itu sebabnya banyak wanita yang mencoba mencari cara agar berharga dan dihargai. Mereka mencari di tempat yang salah dan membangun keberhargaannya juga salah. Nah, ibu-ibu, kalau ada keberhargaan yang salah, berarti ada keberhargaan yang benar. Sebelum kita melihat keberhargaan kita sebagai wanita yang benar, kita melihat terlebih dahulu yang dimaksud keberhargaan yang salah itu apa. Ya, keberhargaan yang salah itu kalau kita sebagai wanita itu menggantungkan keberhargaan kita misalnya dengan kecantikan. Ya. Karena kita ingin lebih cantik dari wanita lain, kita ingin lebih dipuji, kemolekan kita, maka kita fokus pada penampilan kita. Mungkin juga tidak hanya make up, bagaimana mengglowingkan muka kita, ya, kulit kita. Mungkin juga kita ingin dipuji orang itu dengan pakaian kita, mungkin juga dengan barang-barang yang bermerek. Banyak wanita-wanita yang berada di situasi seperti ini. Dia merasa berharga kalau apa yang dia pakai itu memiliki kualitas yang lebih di rata-rata orang lain pakai. Lalu bisa jadi keberhargaan seseorang itu, wanita itu terletak pada statusnya atau posisinya. Dia merasa terhormat karena suami saya seorang pejabat. Dia merasa terhormat karena mempunyai kedudukan dalam pekerjaannya. Atau dia merasa lebih terhormat, lebih dihargai karena dia lebih pintar dibandingkan dengan orang lain yang ada di sekitarnya. Bisa juga keberhargaan seorang wanita itu terletak pada kekayaannya. Saya uangnya lebih banyak, saya mau beli apa saja bisa. Makanya hidup saya bahagia, saya bisa damai. Tidak seperti yang lain. Mau beli ini, mau beli itu aja direwangi ngutang. Ya. Saking kepinginnya dihargai orang, apapun dilakukan. Walaupun nggak punya, berusaha untuk bisa mendapatkannya, walaupun dengan cara yang memaksakan diri. Ini keberhargaan yang salah. Atau juga ada wanita-wanita atau ibu-ibu yang meletakkan keberhargaannya itu kepada anak. Untung aku punya anak, ibu itu lo nggak punya anak. Sudah dikasih anak, untung anak saya pinter, ya, juara terus. Nah, dia bangga dengan ibu yang memiliki anak seperti itu. Ya, sehingga apapun dia lakukan untuk mempertahankan keberhargaannya itu. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, apa betul keberhargaan seperti itu yang ada pada diri kita? Sekali lagi, kalau kita meletakkan keberhargaan seperti itu di kecantikan, atau mungkin kita sebagai wanita-wanita Kristen, kita merasa memiliki penghargaan yang tinggi kalau kita aktif dalam pelayanan. Wes pokoknya pelayanan apa saja tak lakoni. Pokoknya lek gak ono ibu iki, gereja ini enggak bagus. Nah, sehingga dia merasa pelayanannya itu adalah keberhargaannya dia. Nah, semua yang saya katakan tadi ini adalah keberhargaan yang salah. Artinya keberhargaan yang tidak kekal. Nah, kalau kita sudah tahu yang salah, kira-kira keberhargaan yang benar itu yang seperti apa ya? Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita ingin memiliki keberhargaan yang benar, keberhargaan yang benar itu dibangun di atas firman Tuhan. Keberhargaan wanita itu apa kata firman Tuhan. Bukan apa katanya kecantikan tadi, apa katanya uang, apa katanya kedudukan. Nah, kalau sesuai dengan firman Tuhan, saya ingin mengajak ibu-ibu membuka
Kitab Mazmur pasal 139. Di sana kita akan melihat bagaimana Tuhan menciptakan kita sebagai wanita yang utuh. Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Saya bacakan ya. 139 ayat 13 sampai 16 yang demikian. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Jadi Ibu yang dikasih Tuhan, intinya bahwa betapa dahsyatnya dan ajaibnya kejadian kita. Tuhan membentuk kita dari rahim ibu kita masing-masing, bahkan ibu kita pun tidak tahu ini nanti bayinya ini nanti laki-laki apa perempuan. Ya. Tetapi setelah lahir, oh perempuan. Tak beri nama Sofi Indriaswati. Nah, oh saya beri nama Elvi Kodoati. Nah, ya. Kejadian kita dahsyat. Ini adalah salah satu alasan mengapa kita harus menyadari bahwa kita dihadirkan ke dunia ini bukan kebetulan. Kok jadi wanita, gitu ya. Lalu yang kedua, selain kita ini dibentuk oleh Tuhan melalui di rahim ibu kita dengan penuh misteri, tadi ya Mazmur 139, kita juga dijadikan oleh Tuhan, itu juga tidak asal jadi. Ya. Tetapi juga melalui proses yang Tuhan izinkan untuk kita alami dalam kehidupan kita. Mari kita membaca sekarang Yesaya 43. Yesaya 43. Ayatnya yang ke-4a. Yesaya 43, ayat yang ke-4a, saya bacakan. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Ibu yang dikasih Tuhan, kita bersyukur. Karena Allah kita ini yang menciptakan kita dan yang menghadirkan kita di tengah-tengah dunia sebagai wanita, itu juga melihat kita sebagai insan yang berharga. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Mulia itu artinya apa? Logam mulia, emas, itu pasti harganya mahal. Sehingga kita harus menyadari bahwa kehadiran kita sebagai wanita ini juga karena kita ini dihargai oleh Tuhan. Dan yang ketiga, perjalanan hidup kita tidak selalu mulus. Kita selalu juga mengalami kekurangan, kesalahan. Tetapi 1 Petrus 1 ayat 19 mengatakan, kamu telah ditebus bukan dengan emas atau perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, Anak Allah. Jadi ibu-ibu, kita sudah lahir sebagai wanita, sudah berkembang, sudah sampai kita akhirnya memiliki pasangan, kita bisa menikah, kita bisa memiliki keluarga, anak-anak, bahkan ada yang sudah punya cucu. Semua itu perjalanan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Dan apapun yang kita alami, jatuh bangun kita tetap dalam pertolongan Tuhan. Tuhan mau mengampuni semua kesalahan kita. Ini sesuatu yang luar biasa.
Ya. Lalu yang terakhir Kolose 2 ayat 8 mengatakan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Artinya kita ini hidup nggak asal hidup. Tetapi hidup kita ini dibentengi oleh Kristus. Ya. Jadi kalau mungkin selama ini ada yang merasa, alah aku kok dadi wong wedok kok soro ya. Kok nelongso ya, kok nggak koyo gak ono regane ya. Kok saya jadi perempuan kok begini-begini aja, kok nggak seperti yang lain. Mungkin ada yang merasa minder, mungkin ada yang merasa kok nggak seperti yang lain ya. Saat ini kita belajar bahwa siapapun penjenengan dan saya, kita berharga di mata Tuhan. Itu yang penting. Ya. Karena memang hakikat laki-laki atau wanita dengan pria itu sama di mata Tuhan. Loh, beda atau berarti yang satu laki, satu perempuan. Ya, kelaminnya memang berbeda. Tapi martabatnya di mata Tuhan, laki-laki dan perempuan itu sama. Terus yang membedakan apa? Yang membedakan adalah fungsi dan perannya. Nah, bicara tentang fungsi dan perannya, jelas berbeda. Saat Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan aja berbeda. Laki-laki Adam diciptakan dari tanah, lalu dihembuskan nafas oleh Tuhan. Sedangkan kita, wanita, Hawa, diciptakan oleh Tuhan dari tulang rusuk Adam. Ya, memang berbeda. Tetapi kita memiliki fungsi masing-masing. Nah, fungsi yang bagaimana? Kalau kita melihat di 1 Korintus pasal 11, ayat yang ketiga, di sana dikatakan, kepala dari perempuan ialah laki-laki. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ini memang bukan nasib kita ya, ini memang panggilan Tuhan. Bahwa di mana-mana yang namanya kepala keluarga adalah laki-laki. Ya. Sehingga kita sebagai perempuan harus rela untuk berada di bawah laki-laki. Lalu di laki-laki itu, atasnya laki-laki siapa? Ya, atasnya laki-laki adalah Tuhan sendiri. Nah, oleh karena itu, kalau mungkin di antara kita ada yang merasa punya gaji lebih tinggi dari suami, punya kedudukan lebih tinggi, lebih pintar, lebih mampu dalam segala hal, kita tidak boleh mengambil posisi di depan suami. Kita tetap harus menghormati suami kita. Kalau di rumah, kepala keluarganya adalah suami, bukan istri. Tetapi kalau istri ini seorang pejabat di kantornya, boleh dia melakukan banyak hal sesuai kapasitas dia sebagai seorang pemimpin. Tetapi kalau dia sudah berada di rumah, dia adalah istri, pendamping suami, tidak boleh melebihi suaminya. Dan juga tidak boleh berani ya dengan suami. Ini memang panggilan kita. Wong wedok kok tidak kalah-kalahan, tidak. Ini firman Tuhan yang mengatakan. Sehingga kalau kita melanggar ini ya konsekuensinya kita sendiri yang menanggung. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Kejadian 2 pasal yang ke-18. Ini adalah fungsi kita yang sudah Tuhan tetapkan untuk kita para wanita. Kejadian 2 ayat yang ke-18. Sudah ketemu? Kejadian 2 ayat 18. Saya bacakan ya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, yang kita garis bawahi di sini adalah Tuhan mengatakan, aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan. Yang dimaksud penolong di sini adalah kita, kaum wanita.
Dan yang ditolong siapa? Laki-laki yang sekarang menjadi suami kita, menjadi pendamping kita, yang dikatakan tadi adalah sebagai kepala kita. Ternyata kepala itu membutuhkan seorang penolong, yaitu kita. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan namanya penolong, artinya dia menjadi partner, menjadi apa ya? Ya partner ya, mitra. Wanita itu adalah mitra dari laki-laki. Baik secara jasmani maupun secara rohani. Kita sebagai penolong, kita tahu bahwa Tuhan kita itu juga penolong. Kalau kita ada masalah apapun, kita selalu minta pertolongan Tuhan. Karena Tuhan itu penolong kita. Nah, kalau sekarang posisi kita adalah penolong bagi suami, artinya roh Tuhan sebagai penolong itu ada di dalam roh kita. Hati Tuhan yang penuh kasih, hati Tuhan yang penolong itu ada di dalam hati kita. Tuhan titipkan hatinya kepada kita. Supaya kita mampu benar-benar menjadi seorang penolong, bukan penodong. Ya, bukan perongrong. Tetapi Tuhan inginkan kita menjadi penolong bagi suami kita. Nah, terus apa peranan sebagai penolong? Karena kita penolong bagi suami kita, maka kita juga harus sering mendoakan suami. Kita mendorong suami kita, memberi motivasi, memberikan semangat kepada suami kita. Menjadi rekan yang akrab, dekat dengan suami, dan juga bisa dipercaya oleh suami. Kalau ada rahasia di dalam keluarga, tidak perlu diceritakan kemana-mana. Itu cukup dikit kita bawa dalam doa. Sebagai penolong, kita juga harus bisa membangun suami kita supaya dia lebih memiliki potensi yang lebih maksimal lagi. Karena banyak bapak-bapak juga yang mungkin karena kesibukannya sehingga kadang lupa dalam hal memimpin rumah tangganya, lupa menjadi imam. Nah, itu tugas kita sebagai penolong untuk mengingatkan, ayo Pak, kita doa. Ayo kita saat teduh. Jangan diambil alih tugasnya, tetapi dengan kita mengingatkan suami kita untuk bisa berfungsi sebagai kepala keluarga yang benar, itulah fungsi kita sebagai penolong. Nah, kalau sekarang di antara ibu-ibu di sini sudah tidak ada bapaknya, nggak apa-apa. Ya jadi penolong untuk diri sendiri, menjadi penolong bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Mungkin sekarang ada oma yang bersama dengan saudara, bisa menolong saudara. Ada yang sedang hanya berdua dengan cucunya, ya sudah menjadi penolong bagi cucunya. Dengan siapapun yang kita bergaul sehari-hari, fungsi kita sebagai penolong itu tidak akan dicabut oleh Tuhan. Itu tetap menjadi panggilan kita. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, sehingga kalau kita tahu bahwa panggilan ini sangat dihargai oleh Tuhan. Tuhan menitipkan semuanya kepada kita kaum wanita, supaya dunia yang diciptakan Tuhan ini indah. Supaya dunia yang dijadikan Tuhan ini semarak, penuh damai. Itu ditentukan oleh kualitas para wanita-wanita yang sudah Tuhan ciptakan, yaitu kita. Mulia bukan tugas ini? Sehingga kalau mungkin selama ini merasa saya tidak dihargai, saya tidak pernah mendapatkan, nggak pernah dielem aku, ya, saya kerja nggak pernah berhenti, jangan mengeluh ibu-ibu. Itu panggilan kita, ya, sehingga nggak bisa. Sebentar ya Bu ya, sebentar ini ada yang kenapa? Ya kenapa? Ya aku lagi beribadah. Terus nggak apa-apa juga noy. Maaf. Ini ada. Ya saya ulangi.
Jadi kalau kita sudah menyadari bahwa kita dijadikan wanita yang utuh oleh Tuhan, diberikan karakter yang lemah lembut, diberikan potensi yang luar biasa, walaupun mungkin secara fisik kita lemah. Tetapi kita diberi hati penolong oleh Tuhan, hati Eser. Sehingga dipuji atau tidak, dihargai atau tidak oleh suami, anak-anak, atau orang-orang yang ada di sekitar kita, nggak masalah. Tapi yang penting kita tetap berharga di mata Tuhan. Itu yang terpenting. Itu yang terpenting. Sehingga kita tetap bersukacita, kita tetap tulus, bisa melayani suami, bisa melayani anak-anak, bisa melayani orang-orang di sekitar kita, dan kita bisa memberikan satu kontribusi yang terbaik di dalam hidup kita, supaya kita benar-benar berfungsi, berperan sebagai wanita-wanitanya Tuhan. Wanita-wanita yang bisa diandalkan oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk kesejahteraan bersama. Ya. Jadi kalau kita semua sebagai wanita bisa menemukan keberhargaan yang benar seperti firman Tuhan tadi, maka hidup kita akan sukacita. Ya. Kita akan berdamai dengan diri kita. Apapun panggilan kita, ya, kita tetap bisa berdamai dengan diri kita. Kalau kita bisa berdamai dengan diri kita, maka kita juga mampu berfungsi dengan benar, serta kita bisa menjadi teladan. Meneladani kasih Kristus kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada suami, kepada anak-anak, kepada menantu, kepada cucu, kepada siapa saja. Begitu ya. Nah, saya punya satu statement seperti ini. Wanita berharga tidak ditentukan oleh penampilannya, tetapi bagaimana ia menerima dirinya. Saya ulangi ya, Bu. Wanita berharga tidak ditentukan oleh penampilannya, tetapi bagaimana ia menerima dirinya. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini bisa menjadi satu kekuatan untuk kita semua. Kita berfungsi di lingkungan kita masing-masing. Kita bisa berkarya di rumah kita masing-masing, di posisi kita masing-masing. Ya. Karena kita berharga di mata Tuhan. Itu. Kalau kita berharga di mata Tuhan saat ini, percayalah, pada saatnya nanti Tuhan juga tetap menghargai kita, sekalipun kita sudah tidak ada di sini. Ini yang menjadi pesan kami pada saat ini. Mari kita lanjutkan karya-karya kita, supaya kehidupan kita terus bersinar. Kehidupan kita terus memancarkan cahaya, menerangi kegelapan. Kita bisa menjawab setiap tantangan-tantangan zaman. Ya, seperti Bu Sofi tadi katakan, sekarang zaman digitalisasi, ya kita bersyukur. Masih menangi ya, masih menangi teknologi seperti ini, dan kita dimampukan untuk itu. Ini salah satu contoh Tuhan masih izinkan kita untuk berkarya. Dengan keterbatasan kita, teknologi menolong kita. Biarlah ini menjadi kekuatan kita bersama, supaya walaupun kita tidak bersatu secara fisik, tetapi pertemuan ini boleh menyemangati kita. Kita boleh bergandengan tangan. Karena wanita itu kalau sudah ketemu dengan ibu yang lain, pasti potensinya lebih luar biasa. Ya. Oleh karena itu, ibu jangan merasa lemah, jangan merasa sendiri, jangan merasa, alah aku rambi apa-apa. Tidak. Persekutuan inilah menjadi milik kita bersama. Dan di dalam persekutuan inilah kita saling menyemangati. Sekecil apapun, seperti Bu Wuryan misalnya. Beliau juga memotivasi saya. Seperti Oma Andi, sepuh umurnya 70 tahun, tapi yosik semangat. Nah, itu juga menginspirasi saya. Begitu. Apapun yang kita miliki, mungkin untuk penjenengan kecil, tapi sekecil itu kalau bisa dinampakkan, orang lain bisa menikmati.
sehingga memberikan satu impartasi yang luar biasa. Oke? Mari kita tetap semangat, kita tetap mengembangkan apa yang Tuhan hargai di dalam hidup kita, jangan dipendam. Mari apa yang sudah Tuhan berikan penghargaan kepada kita, justru kita kembangkan. Supaya dimiliki oleh semua orang. Ya? Sehingga kita tidak pernah merasa sendiri. Kita tidak bisa hidup sendiri, tetapi mari kita saling bergandengan tangan, menolong satu sama lain, menyemangati, sehingga hidup ini lebih indah. Ngaten ya, Ibu-ibu. Firman ini sungguh menguatkan saya, karena hari-hari ini saya juga merasa agak down sebetulnya. Tetapi setiap kali saya membaca ini, aku ini berharga kok di mata Tuhan. Saya nggak boleh terus down. Saya harus bangkit. Karena saya masih diinginkan Tuhan untuk bisa melayani yang lain. Walaupun saya punya masalah besar, tetapi saya ingin menunjukkan bahwa saya berharga Tuhan. Saya mau Engkau pakai. Ya seperti saat ini. Ya, mungkin ibu-ibu juga punya masalah masing-masing, saya percaya. Aku tidak berharga, anak saya nggak semuanya berhasil, nggak seperti anaknya Bu Iko loh, pinter-pinter. Nggak apa-apa. Tuhan memang memanggil kita dengan cara yang berbeda. Tapi ibu-ibu kuat di dalam menghadapi tantangan, di dalam menghadapi pergumulan. Itu suatu kesaksian yang indah. Nggak apa-apa, nggak usah minder. Ibu itu loh mulus terus uripe, nggak pernah mengalami gini gitu. Itu kan kacamata penjenengan. Jenengan kan nggak tahu apa yang dia alami dengan Tuhan. Ya, oleh karena itu, mari kita sama-sama menjaga. Kita ikuti apa yang Tuhan mau. Supaya kita terus jadi berkat. Ya, supaya tadi yang Tuhan katakan, kamu sebagai penolong bisa kita lakukan terus. Sekalipun sudah tidak ada suami, yang menolong untuk siapa saja yang ada di sekitar kita. Kita masih ada fungsinya, masih ada gunanya kita ini. Kalau sudah nggak ada gunanya, Bu, sudah nggak di dunia kita. Sudah istirahat di sana, gitu. Kalau kita masih ada di dunia, berarti Tuhan masih ingin kita menghasilkan buah-buahnya. Mari kita lanjutkan perjuangan kita. Kiranya firman ini memberi kekuatan kita dan memberkati kita. Amin. Saya kembalikan kepada Bu Sofi. Ya. Terima kasih Bu Ati untuk firman-Nya yang luar biasa. Bisa saya simpulkan, Ibu-ibu, tadi saya catat sedikit bahwa kita sebagai wanita adalah pertama sebagai penolong, baik terhadap suami atau keluarga, anak-anak, juga bagi orang lain. Dan itu harus kita lakukan setiap hari. Kemudian kita sangat berharga di hadapan Tuhan. Dan satu pesan dari Bu Ati, yaitu tadi, ada kata-kata yang terakhir, mungkin ibu-ibu masih ingat, wanita berharga tidak ditentukan oleh penampilan, tapi bagaimana bisa menerima dirinya sendiri. Itu yang perlu kita tanamkan dalam hati dan pikiran kita, supaya kita betul-betul bisa menjadi sebagai penolong bagi suami, keluarga, dan bagi orang lain. Terima kasih Bu Ati. Untuk selanjutnya, sebelum kita memasuki doa syafaat, kita akan mendengarkan nyanyian Jika Jiwaku Berdoa sambil kita mempersembahkan persembahan untuk Tuhan yang dikumpulkan di rumah masing-masing. Monggo Mas Erik untuk lagunya.
Di-unmute dulu, Bu. Maaf. Selanjutnya kita akan doa syafaat bersama dengan mendoakan persembahan yang akan dipimpin oleh Ibu Elvi Kodowati. Monggo Bu Elvi Kodowati, dipersilahkan. Bu Elvi, Di-unmute dulu, Bu. Bu Elvi, Bu Elvi titip doa ya untuk ibu-ibu muda yang Bu Elvi tolong didoakan Mbak Laras, Mbak Omi, sama Mbak Eva. Mungkin ada yang lain yang lagi proses kehamilan, supaya Tuhan menolong sampai persalinan. Sudah masuk ya ini ya? Sudah dengar? Udah. Oh, oke. Ye. Ya, Ibu-ibu, mari kita menaikkan doa syafaat kita untuk kita semua, untuk keluarga, anak-anak kita, cucu-cucu kita, dan yang masih dalam proses apapun itu. Mari kita bersama-sama berdoa. Segala puji syukur dan hormat kembali kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Oleh karena kasih, kemurahan, dan penyertaan-Mu lah, hingga sampai saat ini Bapa, kami kaum ibu-ibu yang Kau kasihi ini, kami boleh mengadakan ibadah persekutuan, meskipun kami saling berjauhan, tidak berada di satu tempat untuk saling bertatap muka, bertemu secara langsung, namun kami boleh mengucap syukur oleh karena kasih-Mu Tuhan. Engkau telah persatukan kami, Engkau telah pertemukan kami, meskipun kami saat ini saling berjauhan. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau juga memberikan kesempatan untuk boleh kami memuji, memuliakan nama-Mu, terlebih kami juga boleh mendengarkan firman-Mu, boleh belajar tentang firman-Mu, di mana kami sebagai ibu-ibu, kami boleh berharga di dalam keluarga, terlebih kami berharga di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, juga untuk Bu Ati yang telah menyampaikan firman-Mu, biarlah Engkau juga yang senantiasa memberkati, Engkau senantiasa menjadikan Bu Ati berkat bagi setiap orang, menjadi berkat di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, di dalam lingkungan, juga di dalam pelayanannya. Biarlah Engkau senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan bagi Bu Ati, juga Pak Suwito, untuk semua di dalam keluarga, Mbak Eva, Mas Andre, Mas Yosi, biarlah Tuhan Engkau memberkati selalu. Terima kasih juga Tuhan untuk semua yang telah Engkau nyatakan dalam setiap kehidupan kami masing-masing ya Tuhan, di hari lepas hari hingga sampai saat ini. Kami semua ibu-ibu di dalam persekutuan wanita GKJW Jemaat Karangploso ya Tuhan, di sore hari ini kami semuanya boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati kami masing-masing Tuhan, di tempat kami, di rumah kami, di dalam keluarga kami ya Tuhan. Dan biarlah juga melalui firman-Mu kami boleh belajar, kami boleh semakin mengerti betapa berharganya kami ya Tuhan, terlebih di hadapan-Mu. Dan biarlah Engkau mampukan kami di dalam setiap keberadaan kami, supaya kami juga mampu menerima diri kami secara pribadi Tuhan, menerima diri kami seutuhnya, sehingga kami boleh merasa berharga di dalam kehidupan kami, tidak melalui penampilan kami, tidak melalui keberadaan kami yang mungkin kami merasa memiliki apapun itu yang berlebihan ya Tuhan, namun biarlah kami boleh tetap berharga di mata-Mu Tuhan, berharga di dalam keluarga kami melalui tingkah laku perbuatan kami, melalui diri kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, ajarkan kami sebagai ibu-ibu ini Tuhan, untuk kami mampu menghadapi setiap masalah, persoalan, pergumulan kami oleh karena pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi, biarlah dimanapun berada setiap ibu-ibu yang mungkin saat ini Tuhan, kami merasakan kesehatan kami berkurang, terganggu, dimanapun Tuhan berada, di dalam kelompok kami masing-masing.
ibu-ibu yang ada di kelompok induk Karangploso, yang ada di kelompok GPA, kelompok Patan Pendem, yang ada di kelompok Babaan, semuanya Tuhan, Engkau tilik kami masing-masing ibu-ibu ini ya Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, sukacita selalu, terlebih pengharapan hanya di dalam-Mu. Terima kasih Bapa. Saat ini juga kami teringat untuk anak-anak kami yang saat ini Tuhan, terkhusus untuk Mbak Eva, Mbak Raras, juga Naomi yang saat ini menanti kelahiran putra-putri yang telah Engkau percayakan ya Tuhan bagi anak-anak kami ini. Calon cucu-cucu kami yang masih ada di dalam kandungan. Biarlah Tuhan Engkau berikan kesehatan bagi mereka ini ya Tuhan. Terlebih Engkau berikan senantiasa kekuatan bagi calon ibu, Mbak Raras, Mbak Eva maupun Naomi. Tuhan berkati juga anak yang di dalam kandungannya. Biarlah nanti pada saatnya mereka melahirkan, mereka boleh senantiasa dikuatkan. Juga anak-anak yang dilahirkan nanti boleh sehat dan boleh menjadi anak-anak-Mu yang terkasih ya Tuhan. Berikan kesempurnaan bagi anak-anak cucu kami yang akan Engkau berikan dalam kehidupan rumah tangga mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga serahkan untuk anak-anak kami semuanya, cucu-cucu kami, dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa memberkati mereka, Engkau memberikan kesehatan, kekuatan bagi mereka. Jadikanlah anak-anak kami sebagai anak-anak yang hidup berkenan di hadapan-Mu, menjadi anak-anak yang manis di hadapan-Mu Tuhan, dan menjadi harapan bagi orang tua masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih anak-anak kami yang di dalam mencari pekerjaan, yang masih dalam belajar, yang dari balita, sekolah SD, SMP, SMA, maupun yang kuliah Tuhan, yang saat ini mereka sedang belajar di rumah masing-masing melalui daring. Tuhan berkati mereka semuanya Tuhan, dengan kesehatan, dengan kekuatan, terlebih kepandaian, kecerdasan bagi mereka. Juga untuk para ibu-ibu yang mendampingi belajar, kami semuanya Tuhan, sebagai ibu-ibu yang mendampingi belajar anak-anak kami di rumah secara daring. Biarlah kami Engkau berikan kesabaran ya Tuhan. Karena sering kami mungkin terbawa emosi oleh karena anak-anak kami mungkin kurang tanggap ataupun kurang mengerti Tuhan. Berikanlah kesabaran bagi kami, ibu-ibu ini Tuhan, supaya kami dapat menjadi berkat bagi anak-anak kami juga. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami teringat untuk semua saudara-saudara kami dimanapun mereka berada Tuhan, yang sakit, yang punya persoalan pergumulan, biarlah kasih kemurahan-Mu Tuhan yang akan datang milik mereka, yang akan menjamah mereka, Engkau pulihkan, Engkau campur tangan dalam setiap persoalan dan masalah, Engkau sembuhkan, Engkau berikan sukacita kembali dan pengharapan hanya di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan bangsa dan negara kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang akan membimbing para pemimpin kami, Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan bagi pemimpin kami ya Tuhan, dari Bapak Presiden sampai ke daerah-daerah dimanapun kami tinggal, RT RW di mana kami tinggal. Biarlah terlebih Engkau menjadikan berkat kami ya Tuhan di lingkungan kami di mana kami tinggal. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga serahkan untuk persembahan ucapan syukur kami ini yang tiada seberapa yang kami bawa ke hadapan-Mu Tuhan. Kami yakin dengan jikalau kami memberikan dengan penuh sukacita, maka semuanya itu akan sampai di hadirat-Mu. Dan biarlah melalui ucapan syukur persembahan kami ini boleh menjadi pendukung di dalam pelayanan jemaat-Mu di GKJW Jemaat Karangploso. Terima kasih Bapak. Engkau berkati juga untuk tangan yang mengolahnya, untuk tangan yang Engkau percayakan untuk memegang persembahan ini, biarlah Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, sekali lagi kami serahkan sepanjang kehidupan kami, sampai hari ini, hari-hari yang masih Engkau berikan bagi kami, yang masih Engkau percayakan bagi kami masing-masing, tugas bagi kami masing-masing sebagai seorang ibu, biarlah Tuhan Engkau senantiasa memberikan kekuatan dan penyertaan-Mu selalu bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami yang jauh dari sempurna ini, hanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup dan setia. Kami serahkan doa dan ucapan syukur kami ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin.
Terima kasih Bu Elvi untuk doa syafaatnya. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, memasuki doa berkat, kita akan mendengarkan lagu pujian Indah Rencanamu. Monggo Mas Eri. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Silakan untuk Bu Ati membawakan doa berkat. Ya, Ibu-ibu, seperti pujian yang barusan kita dengar ya, indah rencanamu. Semua apa yang sudah Tuhan rencanakan atas hidup kita itu indah.
Kalau mungkin dulu kita tidak tahu keberhargaan kita merasa berat. Tetapi sekarang kita mengerti bahwa kita sebagai wanita ini sangat berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan masih menitipkan hari-hari ke depan kepada kita, supaya kita terus menjadi berkat. Otomatis kita tidak bisa jalan sendiri, tanpa pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita mengambil saat teduh kembali, kita mohon berkat kekuatan dari Tuhan. Ini kami Tuhan, wanita-wanita yang mengharapkan pertolongan-Mu, wanita-wanita yang sudah mengerti bahwa kami ini sangat berharga di pemandangan-Mu. Kami ingin terus menjaga keberhargaan ini Tuhan, supaya kami memiliki fungsi dan juga peran yang maksimal di dalam kehidupan kami sehari-hari. Baik sebagai istri, sebagai ibu, sebagai yang uti, oma, sebagai tetangga, sebagai teman, sebagai apapun kami. Kami serahkan hidup kami seutuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan terus pakai kami sebagai wanita-wanita yang berharga milik Tuhan untuk bisa memberkati banyak orang. Oleh karena itu saat ini kami mohon berkat pertolongan-Mu Bapa. Kiranya kasih karunia, damai dan sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh-Nya yang kudus, senantiasa tinggal di dalam kehidupan kita, melimpah di dalam hati dan pikiran kita, menyemangati kita sekalian, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima Saya kasih Bu kembalikan. Ati. Sofi, Iya. Nggih. Saya kembalikan ke Bu Elvi, mungkin ada pengumuman atau apapun, monggo Bu Elvi dipersilahkan waktunya. Speakernya Bu, speakernya. ditutul Bu, mood-nya. Sampun, udah leren di anu. Nggih, terima kasih Bu Ibu yang sudah mengikuti ibadah gabungan malam hari ini. Ini mungkin nanti bisa kita ulangi lagi di saat ibadah ADS. ADS Bu Elvi bulan depan. HDS di bulan Maret. Bulan Maret. Ya, HDS Ya. bulan Maret. Untuk tanggalnya menyusul ya Ibu-Ibu ya. Saya senang mudah-mudahan semua nanti bisa mengikuti karena memang malam hari ini bersamaan dengan ibadah penghiburan di Mas Yus, di Pak Lawi. Nah, jadi mungkin ada yang sebagian ke sana, enggak apa-apa. Nanti mungkin pas HDS nanti Ibu-Ibu bisa mengikuti semuanya. Oke, mungkin cuma itu saja tambahan dari saya. Mungkin Bu Sofi ada yang terselip dari saya nanti. Monggo Bu Sofi, saya kembalikan. Matur suwun. Berarti terima kasih untuk pelayanannya. Ye, sami-sami. Mbak Asung itu disapa dulu, baru nampak. Mbak Asung Pambekti. Ya, selamat malam. Terima kasih Bu Elvi, Bu Asung. Selamat bergabung. Telat ya. Telat. Begini Ibu-Ibu, sebelum kita tutup, kita akan foto bersama. Ya, monggo yang apa itu? Yang ini gambarnya belum dilihatkan, untuk videonya dibuka Ibu-Ibu karena kita akan foto bersama. Dan sebelum foto bersama, saya akan mengumumkan bahwa yang hadir hari ini ada 16 orang. Puji Tuhan, 16 orang. Ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mudar setenggalu.
Tadi di perjalanan pulang. Oh, makanya saya pikir Bu Liswan. Tibanya menyenangkan Dan loh. sulapan terus ya. Tak pikir, Sulapan terus bedar itu. tak pikir Budar tadi itu nyetir mobil loh. Iya, sulapan. Nyampe rumah mengikuti. Oh iya iya iya. Seuman ya. Seuman ya berkatnya ya. Ya. Mana? Snacknya dikeluarkan, Bu. Orang ya, Pak. Snacknya. Terima kasih. Ayo, Sofi. Aku ini. Nah, Mas Ari tampil itu. Oh, maaf. Pertama, Ternyata maaf. Ternyata yang hadir 20 orang. Oh, Dari Indo ada Tuhan. tambahan, puji Tuhan, ada 20 orang. Puji Sudah saya Tuhan. catat. Bu Oke, Sofi kita siap semua, Ibu-ibu. Bu, Mbak Sofi. Siap-siap untuk foto. Videonya dibuka supaya Itu. kelihatan. Iya, Saya cara hitung Ayo. sampai 3 ya. Kita foto 2 kali. Jempolnya sama senyum. kasih berarti. Jalan. Saya hitung 1, 2, 3. Lagi ya. gaya bebas. Bentar. Gaya bebas. Bentar. Warung lagi. Hitung Mas Ari. Itu Mas Ari kesel yo. Ya, bentar Bu. Sampai 100. Mas Ari, terima kasih ya 1, bantuannya. 2, 3. Senyum. Ya, sudah Bu. Ya, terima kasih Mas Ari. Terima kasih ya. Mas Erik untuk layanannya Mas juga. Erik. Ya, Selamat malam Ibu-ibu. Sampai ketemu Dadah. bulan depan. Kita ibadah lagi ya. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Dah. Masing-masing ya, makan di rumahnya sendiri-sendiri. Monggo silakan makan di rumah sendiri-sendiri. Makan sendiri. Jawan. Dadah. Dadah. Bu Tuti. Makan udah dikeluarkan Bu Tuti. Saya tak minum aja, minum air putih. Sudah monggo. Bisa kita tutup. Satu. Bu, sambal terong, oseng-oseng terong. Apa Bu Tuti? Apa? Oh, itu bubur. Bubur itu. Kasih dek. Sampun. Sampun, ayo. Ayo. Apa rupane? Lilin wingi. Lilin nih. Lilin. Ambune kok gosong sapa sing goreng gosong iki ya?